Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali diizinkan Allah sama-sama mengaji di sini. Semoga Allah jadikan ini sebagai tanda syukur kita atas nikmat sehat, nikmat sempat, dan menggunakan waktu dengan amal yang bermanfaat, yaitu di majelis ilmu yang mudah-mudahan membuat kita kepada Allah semakin dekat. Ma'asyiral kiram, para alim ulama, cerdik pandai, para ustadz, ustazah, serta seluruh yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Kita kembali bersama kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, yaitu pokok-pokok adalah dasar-dasar iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, masih berkaitan dengan muhimmat Tauhidul Asma'i was Sifat, yaitu beberapa aplikasi penting untuk menetapkan sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Alkitab As-Sunnah, berdasarkan Alkitab Was-Sunnah. Kita atau para penulis telah menyebutkan contoh-contoh di antara nama-nama Allah dan nama serta sifat-sifatnya. Kita berhenti pada sifat Al-Istiwa kemarin yang banyak dibicarakan dan diperselisihkan hari ini. Ya, dulu di masa sahabat tidak ada mereka berselisih masalah ini, karena bahasa Arab di masa itu masih fasih, orang-orang masih berbahasa asli Arab. Tetapi ketika lahirnya ilmu-ilmu yang diadopsi dan diislamisasi dari luar negeri, yang asal muasalnya tidak Islami, seperti Yunani yang berpaham paganisme, yaitu para penyembah berhala, dan banyak pula di antara mereka yang tidak bertuhan, ateis. Lalu kitab-kitab mereka ini diterjemahkan. Seiring dengan itu masuklah istilah-istilah asing ke dalam bahasa Arab yang diarabisasikan atau diislamisasikan. Akhirnya bahasa Arab pun rusak di perkotaan, karena memang asal pertama kali ini masuk di kota. Yang nama pemikiran awalnya kan di kota. Bahasa-bahasa asing itu banyak dipakai di kota-kota hari ini. Banyak istilah-istilah asing yang merusak bahasa Indonesia, walaupun dengan hujah memperkaya khazanah bahasa Indonesia, tapi pada kenyataannya merusak bahasa Indonesia sendiri. Kalau tidak percaya silakan teliti sendirilah. Ini hasil penelitian salah seorang dosen di Udayana, Bali. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, lahirnya perdebatan orang tentang ini sifat-sifat Allah itu memang di masa di mana bahasa Arab sudah mulai rusak. Sudah mulai rusak di paruh kedua abad kedua, artinya tahun 150 ke atas. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para ahli bahasa rata-rata mereka berkelana ke perkampungan dan pedusunan serta pedalaman, karena bahasa di sana masih murni, masih natural, masih pure, masih murni, dan belum terkontaminasi karena belum masuk jaringan televisi.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya, bukan di kota ada TV, ini bahasa sekarangnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Makanya Imam Syafi'i terkenal dengan penguasaan terhadap lughatul Huzail. Lughat Huzail itu termasuk bahasa atau kabilah yang paling besar di masa itu di negeri Arab. Makanya orang selalu bertanya lughatul Huzail kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau lahir 150 ya. Berarti di saat bahasa Arab di perkotaan sudah mulai melemah. Tapi dibanding sekarang mereka jauh lebih. Nah itu jangan yang bayangkan pula seperti bahasa Arab kita sehari, enggak. Ini bil nisbati liman qablahum. Ini kalau diukur dengan orang sebelum mereka. Kalau diukur zaman kita, ala payahnya enggak bisa gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat bahasa kita lebih parah lagi. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat mereka dulu paham dengan bahasa asli itu, tapi ketika sudah masuk teori-teori bahasa asing, akhirnya bahasa masuk ke dalam bab-bab akidah sehingga terjadi perdebatan masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di masa sahabat ada sebagian yang tak masuk dalam pikirannya tentang beberapa masalah tauhid, seperti masalah takdir. Ya, masalah takdir pusing dia, maka Umar panggil dia, bacakan ayat tak masuk, baca hadis tak terima, akhirnya dipukul sama tandan korma. Jadi tandan korma, habis itu disuruh pergi, besok kalau udah sehat lapor ke saya. Ternyata belum juga sembuh, akhirnya dinasihati lagi, tidak masuk juga, akhirnya dipukul lagi dengan pelepah korma, bukan pelepah, apa namanya, tandan korma. Kalau pelepah habis ya. Nah ini kan tandan korma. Akhirnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyuruh atau mengasingkannya ke Basrah. Dari Madinah ke Basrah, jauh dah diasingkan. Dan dipesankan kepada gubernur Basrah Abu Musa al-Asy'ari pada masa itu untuk melarang siapapun yang berkomunikasi dengannya. Ini calon-calon ahli bid'ah. Antum payah betul. Saya tidak mau nyebut bahasa juga saya sebut. Ya kenapa? Karena ahli sunnah tak ragu dengan sunnah. Kalau ragu dengan sunnah berarti ya gitulah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dinafikan, dan jangan boleh satu pun orang berinteraksi dengan, padahal dia raisul qabilah, syekhul qabilah, termasuk syekhnya suku, datuk apa nenek mama namanya itu di sukunya. Tapi karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap ada orang berkumpul di sekitarnya, ada yang menyerukan, hati-hati perintah Amirul Mukminin, mereka pergi semua meninggalkannya. Akhirnya kan tak bisa katanya kan. Akhirnya dengan izin Allah SWT Allah hilangkan segala kecamuk pikiran tadi. Karena memang rata-rata penyimpangan itu lahir dari pemikiran. Makanya induk-induk kesesatan rata-rata orang cerdas. Orang yang cerdas berpikir, cuman bisa saja kurang ilmu atau ada ilmu tetapi tidak tunduk pada ilmu. Artinya ada kepentingan yang membuatnya berpaling dari ilmu. Dia tahu, masa tidak tahu belajar sekian puluh tahun akidah yang sahih? Ya kan tidak mungkin lah ya. Tinggal di tengah-tengah orang yang berakidah yang sahih, ahli sunnah wal jamaah, setiap akidah yang berdasarkan Quran dan sunnah, tiba-tiba tidak paham, tidak mungkin. Tapi ada kepentingan yang membuatnya berpaling. Ini oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan ulama su. Ulama betul, cuman su. Ya, ulama apa arti su? Sok-sok.
Iya, ulama sok-sok. Hah? Oh, buru artinya su, bahasa Arab tuh. Oh, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, ulama buruk yang banyak merusak agama atas nama agama. Semoga Allah jauhkan kita dari yang seperti ini. Nah, termasuk yang paling diperselisihkan adalah tentang al-kalam. Tentang al-kalam. Sehingga ilmu yang menyimpang dari sunnah itu disebut akhirnya dengan ilmu kalam. Ilmu kalam, karena yang bermula dari al-kalam. Tidak mau terlalu banyak alasan untuk menolak kalamullah. Ada yang menolak secara totalitas, Allah tidak mungkin bicara, orang Mu'tazilah. Kemudian demikian juga dengan al-mu'attilah al-jahmiyah, Jahm bin Safwan. Kemudian diikuti oleh ahlul kalam, oh tidak mungkin bicara, tidak mungkin dah. Tetapi kalau dia bicara pakai suara dan huruf sama dengan makhluk. Akhirnya bicara tapi tak pakai suara, tak pakai huruf. Bisu dia lah. Kalau bercakap tapi tak pakai huruf, tak pakai suara, namanya ya bisu. Akhirnya dibuatlah istilah kalamun nafsi, yaitu berbicara dalam hati. Ini tak boleh Allah Ta'ala ada anggota tubuhnya, tetapi beliau sampai dalam hati. Jadi payah kawan. Jadi kalau lah salah dia langkah di awal tidak seimbang lagi. Apa nama istilahnya itu? Kalau salah timpang akhirnya. Makanya sesuatu yang dimulai dari mengada-ngada, dalam tanda petik mengada-ngada sama dengan dos. Ya tak? Bapak ibu itu tidak tolong orang. Kan begitu? Nah, dibuat-buat akhirnya untuk melegalkan terpaksa berbuat-buat pula. Ya, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dibuatlah istilah kalamun nafsi. Kemudian Allah ciptakan perkataan dan itu yang diperdengarkan. Akhirnya Al-Quran pun menjadi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbicaraan tentang kalam ini panjang, sehingga akhirnya ilmu yang menyimpang dari sunnah itu disebut dengan ilmu kalam. Pada asalnya ulama kalam tidak menyebut dirinya ahlus sunnah. Makanya kan dapatkan nanti dalam kitab-kitab mutaqaddimin, para fuqaha atau dalam ilmu akidah, mereka menyebut dirinya sebagai ulama ul-kalam. Makanya seperti Imam Nawawi nanti di antara ungkapannya, wa bihadza qala jumhurul fuqaha. Jumhur al-fuqaha min ahlil hadis wal athar wa ulama'il kalam. Jadi antara ulama hadis dengan ulama kalam dipisahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dulu. Jadi awalnya mereka, dan juga ada kasus ada Syekh Muhammad bin Harun Ar-Rayani, salah seorang faqih min fuqaha Syafi'iyah, penulis kitab subhanallah, bukan Al-Bayan Al-Umrani. Dia 3 orang ulama hadis dan fikih dari Khurasan, waktu itu belajar ke Mesir, masuk ke Jami' Amr bin al-As di Fustat. Lalu di situ ada seorang syekh yang mengusir mereka dari masjid itu, masjid besar Amr bin al-As, Jami' yang terbesar waktu itu di Mesir. Apa bahasanya? Hadza masjidul asy'ariyah wa antum ahlus sunnah, ukhruju. Ini masjidnya pengikut Asy'ari, Abul Hasan la Asy'ari, kalian ahlus sunnah, tolong keluar. Jadi awal-awalnya mereka tidak mengaku sebagai ahlu sunnah, tidak mengaku sebagai sunnah. Makanya pada umumnya disebut dengan ahli al-kalam, ahli al-kalam. Tapi belakangan menjadi tulen ahli sunnah. Allah musta'an. Karena memang nama sunnah itu manis kan, manis, dan nanti jadi lebih salaf lagi daripada salafi.
Nah, ya dulu anti dengan salaf, anti dengan yang menisbatkan diri ke salaf atau salafi, sekarang lebih salaf dari salafi. Subhanallah. Ala kulli hal, soal itu kita tidak masalah. Antum nak klaim antum sebagai ahlus sunnah, kita sangat bergembira, silahkan. Sebagaimana kita juga punya hak mengatakan kita ahlu sunnah. Cuman hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Buktikan bahwa antum ahlus sunnah kalau betul-betul jujur. Ya kan? Misalnya antum nak berkeyakinan tentang masalah al-kalam ini, ayo kita balik ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada satu huruf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah Nabi yang mengatakan Allah tak berbicara? Nah, tidak ada. Atau ada yang mengatakan Allah menciptakan Al-Quranul Karim? Juga tidak. Justru akan kita temukan nanti Nabi menyebutkan dalam hadis bahwa Allah berbicara didengar oleh hambanya. Di antaranya adalah hadis bahwa laisa ahadun minkum illa wa yukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tak seorang pun kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Rabb-nya tanpa penterjemah. Kalau berbicara langsung itu bisa tidak dinamuk? Bisa tidak paswawo? Kalau tidak paswawo apa nampak? Tidak bisa paswawo, kan masih. Tapi tidak pakai huruf mungkin bicara dipahami? Tidak. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, keedah bahwa perkataan Allah tak berhuruf, tak bersuara, ini tidak masuk akal yang sehat. Tidak masuk akal yang sehat, ditambah tidak sesuai dengan fitrah aslinya. Semua yang berbicara mesti bersuara dan mesti tak bersuara dan mesti bersuara dan berhuruf. Itu iya dia. Kalau sampai susah berbicara kan? Orang cabai apa namanya itu? Berbicara? Enggak gagok masih bicara saya. Kan katanya. Bicara namanya? Enggak ada huruf, enggak jelas. Makanya seorang mengatakan Allah tidak berbicara dengan huruf suara sama dengan menuduh Allah bisu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kembali ke keedah yang disebutkan kemarin. Untuk masih lupa? Masih lupa? Saya ulang lagi, kan kita janji kalau antum lupa saya ingatkan. Yang pertama, kita sucikan Allah dari menyerupai makhluknya, baik zat maupun sifat. Dah selesai. Kalau dia bicara pokoknya tidak sama dengan bicara makhluk, selesai. Itu payah nonton. Iya, memang payah, nggak ada. Kalau antum coba-coba gila jadi memang nggak disuruh kita untuk menentukan itu. Cuman kita disuruh mengimaninya. Sebab Allah bicara dalam masalah ini bukan dengan bahasa yang tidak dipahami, bahasa yang jelas dan menjelaskan. Kecuali dituliskannya alif lam ra. Kan tidak ada kalimat dalam bahasa Arab alif lam ra, alif lam mim, tidak ada orang. Itu pun tentu tafsirkan juga alif luwi istiqamati wang lunya. Jadi siapa pada mau ada huruf alif di nama istiqamah, berarti dasman istiqamah. Ada alif. Nah, gini tuh. Sin. Nah, misalnya kan ada sin kan? Hanya sin itu sayang arti. Berarti siapa ada huruf sin di nama penyayang, dasman penyayang. Mim. Mim apa? Muhammad terpuji ya. Jadi lah kemudian ada mim berarti ditafsirkan juga semua orang coba-coba tafsirkannya. Namanya tafsir isyari. Allah musta'an.
Ini kaum muslimin dan muslimat, yang jelas antum bilang tak jelas, yang tidak disuruh menjelaskan antum coba-coba menjelaskan. Kalau ada yang coba menafsirkan alif lam mim dengan tafsiran-tafsiran itu para memuji itu, masya Allah hebat katanya. Tapi pas bahasa yang jelas, tidak boleh dipahami seperti jelas itu. Ini mengumpulkan al-mutanaqidat yang saling bertentangan. Allah musta'an. Jadi yang jelas dianggap qalam, yang kalam dianggap jalih. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Apa sebab? Karena wallahu a'lam seperti kata ulama, tidak mengenal sunnah dari kalangan ahlu as-sunnah yang menegakkan sunnah, sehingga dikira yang bid'ah sunnah. Karena kalau antum tahu yang sunnah dengan sebenarnya, pasti kenal bid'ah. Detektornya bersih, sinyalnya tinggi, ya, radarnya berdiri. Tapi kalau antum kenal bid'ah, payah nak kenal sunnah tuh. Nya berlumuran terus dengan selain sunnah. Makanya jangan biarkan sunnah itu mak lepong atau bakebong. Kata beda. Antum milenial ya? Tahun berapa lahir? Mak lepong tahu? Hah? Mak lepong. Bakalebong tahu? Alhamdulillah. Mak lepong sama dengan bakalebong. Sama itu artinya. Ya. Mana yang tidak paham tolong tanya sama yang paham. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau tidak kenal dengan cara yang sahih, yang murni, antum susah mengenali mana yang salah itu. Maka kenali yang hak, pastikan yang batil. Tapi kalau tidak kenal yang hak, antum ragu menentukan mana yang hak dan ragu menentukan mana yang batil. Jelas? Allahumma musta'an. Baik, ya. Masuk ke sini. Tadi muqaddimah saja. Muqaddimah. Nah. Qala al-muallifun rahimahumullah wa hafidhul ahya minhum al-kalam. Di antara sifat Allah adalah al-kalam. Yang banyak kalam dalam masalah ini, sehingga ilmunya disebut ilmu kalam. Wa huwa sifatun zatiyah. Kalam itu adalah sifat zat Allah tabaraka ta'ala bi'tibarin naw. Kalau dilihat dari jenis sifat ini, dia sifat zat Allah tabaraka ta'ala. Wa sifatun fi'liyah bi'tibari afradil kalam. Tapi kalau melihat kepada apa yang diucapkan, unsur-unsur yang dikatakan, yang disampaikan Allah tabaraka ta'ala, fahuwa subhanahu wa ta'ala yatakallamu mata sya'. Allah berbicara kapanpun dia kehendaki, wa kaifa sya', bagaimana yang dia kehendaki, bi kalamin masmu', dengan perkataan yang dapat didengar. Sebab kalau tak bisa didengar, tu tak bercakap namanya, tak kalam namanya. Jelas ya? Kalau iza utiqat kalimatul kalam, fal muradu bihi al-kalamun huwa al-lafzul murakkabun mufidu bil wad'. Nyala belajar nahu tapi tak diaplikasikan nahu. Nya caca hebat-hebat lakon nahu ya. Awak nak pandai nahu ni lah. Iya, awak nak pandai nahu ni, pandai nahu. Tapi pas dia belajar, lupa aplikasikan nahu. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'. Bahwa kalam itu baru dikatakan kalam bila ada lafaz yang disusun, ditata, mufid, yang menghasilkan faedah, yaitu makna, bil wada', dengan asli bahasanya, ya, bil wada', begitulah aslinya dibuat, itu baru kalam. Maka kalam Allah adalah mesti ada lafaz yang tersusun. Nah kalau begitu sama dengan makhluk, antum lupa lagi kaedah tadi, itu masalahnya, cepat sekali lupanya, yaitu menyucikan Allah
dari menyerupai makhluk, baik pada zat maupun pada sifatnya, maupun pada sifatnya. Yang kedua, beriman secara mutlak, secara totalitas kepada apapun yang datang dari Allah dan Rasul. Antum jangan beriman setengah-setengah. Kalau suai jamur dan temoh, kalau enggak dan tulak itu mutlak lah. Bersyarat iman enggak, kita enggak beriman secara mutlak. Pasalnya nanti, ya pasalnya nanti belum bisa mengerjakan urusan lain. Tapi kalau beriman secara mutlak, ya Allah saya terima. Kalau berita darimu aku benarkan dengan apa bahasa yang engkau ucapkan. Jelas? Sebab tidak ada keterangan dari Nabi bahwa Allah tak berkata, Allah tidak berbicara. Di mana dapat Allah tidak bicara? Pikiran kita. Kalau gitu pikiran antum begitu, pikiran saya tidak begitu. Pikiran siapa yang hebat? Ayo, kan itu lagi kan? Badu palu itu gitu lah. Gitu ya. Jangan antum paksa. Kalau pikiran jangan paksakan. Kalau pikiran saya masuk dalam pikiran saya, Allah berbicara. Pikiran antum tidak masuk ya? Apa nak masuk? Nyala banyak sampah anjing, banyak sampah-sampah pemikiran dalamnya tidak masuk. Iya, bakal lebong. Jadi kalau begitu, kalau kita tidak murni Al-Quran dan Sunnah, dulu memang ketika bakal lebong, ya dulu kan saya belajar ini dulu sebelum, nah kan itu yang masuk dulu. Contoh indah abullah. Galak boleh kan itu dulu di CD. Belajar di CD kan gitu kan? Iya kan di MDA kan? Iya itu ya. Itu yang bisa sampai. Alhamdulillah, semoga Allah balas guru-guru kita dengan sebaik-baik balasan. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berat memang masuknya. Sebab apa? Belum di sampah-sampah itu masih melekat. Ansang-ansang itu masih ada di situ. Kadang dituji-tujinya. Tuh dituji. Ditusuk-tusuknya. Sakit tuh dituji-tuji itu. Ditusuk-tusuk maksudnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Cuman ketika kita sampai pada kaedah yang berdalil kepada Al-Quran dan Sunnah, dalilnya bukan kaedah bikinan ulama. Tapi ditemukan oleh ulama, bisa saja orang ulama lain tidak menemukan urusan lain. Kembali ke pikiran tadi. Kalau menurut pikiran antum tidak masuk, menurut pikiran saya masuk sekali. Tuh dia terpaksa mau ku IQ mana tinggi sudah dulu kan. Tapi mau ku IQ ke Honda lagi kan. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi oleh sebab itu jangan jadikan pikiran sebagai patokan. Karena pikiran itu jauh di bawah wahyu. Kalau hidup kita zaman Umar tadi terpaksa di Cepolo, apa nomornya tandan kanjur itu mau berpalo. Iya, kalau Umar memang sehat sudah itu dah. Ya, sehat dah. Nyawa berguncang palo dah kan. Sampai 3 kali dipukul sama Umar, akhirnya dia ngaku, ya Amirul Mukminin, lau aradta qatli faqtulni, kalau engkau nak bunuh saya bunuhlah. Wa amma idza aradta an tuzila ma fi ra'si faqad zal, kalau kau ingin menghilangkan keraguan yang ada di pikiranku, alhamdulillah dah hilanglah. Untung kau tukue, untung mana tukue ditambah dengan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat dekatnya, namanya hajru, al-hajru. Kalau berobat haji itu digunakan, ya. Jadi Umar, Allah terpaksa ditukui bola. Kalau tidak masuk. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau tidak masuk di pikiran antum, bukan salah Al-Quran, salah antum sendiri. Kenapa antum dahulukan pikiran daripada ayat Al-Quran dan hadis? Kalau kepala saya, alhamdulillah masuk. Sebab apa? Saya sadar pikiran saya itu rendah dibanding firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Sebab saya sadar sesadar-sadarnya, sebelum Nabi dapat wahyu, dia tidak berilmu, bukan tidak berpikir. Belum dapat ilmu yang dianggap sahih, itu belum ada. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelum diturunkan Al-Quran ini kepada Muhammad, kamu tidak tahu apa itu kitab atau apa itu iman.
Baru setelah itu, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tapi kami jadikan Al-Quran ini cahaya yang kami beri petunjuk kepada siapa yang kami inginkan di antara hamba kami. Berarti ada pula yang dihendaki tidak menerima. Jadi memang tidak bisa Pak Surus, tidak bisa dipaksa. Kalau antum masuk, syukur alhamdulillah. Kalau tidak masuk, minta tukui di nangga. Ya, tolong yang pelopah kambiu. Ya, tapi jangan sampai pokoknya untuk sekadar terapis. Kadang-kadang terapi kan, kalau dulu kan terapi pakai paku kan, iya kan? Kalau kini kan pakai suntik. Untuk corona mosong virus corona dalam badannya. Hasil itu mempolang dalam kalan dalam badan abiwang. Allah musta'an. Ya sih? Alah pasin. Weh, sabwin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau tidak masuk, bukan Al-Quran yang salah, bukan hadisnya. Dan lebih masalah lagi ketika antum menolak hadis dengan alasan hadisnya ahad. Di mana sebutkan satu huruf dari Nabi, hadis saya kalau tidak mutawatir jangan terima dalam bab akidah. Di mana dapatnya? Kok pada terbenuk? Sampai di mana dapatnya? Tidak ada dikenal di kalangan ulama masalah ini kecuali datang ahli-ahli pemikir tersebut. Iya, pemikir. Nah, menurut pikirannya tidak masuk. Dikiranya agama dan pikiran. Nabi dengan pikiran yang cerdas, belum turun Al-Quran, belum tahu beriman. Belum tahu beriman. Binas Al-Quran. Allah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi apakah mereka Nabi jahiliyah? Tidak. Nabi Allah pelihara. Allah pelihara sejak zaman jahiliyah sampai setelah beliau jadi Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi Allah bicara dengan bahasa yang didengar, kapan dan bagaimana dikehendaki kita tidak tahu. Yang diberitahukan kepada kita adalah Allah berbicara. Kau tidak percaya mula ke akhirat kita. Itu lagi. Ya kan di akhirat bisa pembuktian kan. Kalau sekarang kan hanya menerima perintah kita. Beritanya begitu. Terus antum berstingki mengatakan tidak mungkin. Antum tidak punya alasan menolaknya. Ada alasan dalil menolak? Tidak ada. Pikiran-pikiran tidak dalil kan. Pikiran itu tidak dalil. Antum aja bilang dalil. Pikiran itu bukan dalil. Jadi hanya pembuktian. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya dalil maksud saya bukan dalil untuk mengenali. Tapi kalau untuk membuktikan adanya Allah memang perlu pikiran. Jelas ya? Jadi kalau untuk mengetahui ada pencipta alam raya ini, itulah dalil akli di antaranya. Sebelum datang dalil nakli. Tapi untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya tidak bisa dengan akli lagi, karena tidak ruangnya. Ini perlu saya sampaikan karena kalau tu dulu tidak tiap boleh bakalnya kan dah sampai dah botak kadang begitu kan, bukan salah paham lo tuh. Nyawa Quran tu kan balik ulasan tu kau sedang lah pakai akal sendiri bertauhid gerinya. Ini banyak masya Allah itu apa nomornya setan-setan itu banyak masya Allah tabarakallah. Jadi ada aja perkataan yang dipelesetkan, Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin muslim, akal itu digunakan untuk porsinya, jangan lebih dari porsinya. Oleh itu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nah, apa dalilnya? Al-adillatu minal kitabi was sunnah. Banyak dalil Al-Quran dan sunnah. Qala Allah Ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sempurna. Jadi bahasa taklima takkid bahwa betul-betul Allah berbicara kepada Musa. Nah, tetapi sebagian al-Mu'tazilah, al-Jahmiyah wal Mu'attilah unda ini membabi taqdimil maf'uli 'ala al-fa'il.
yang nahu, ala ahli nahu kan pakai nahu lagi nih. Nah, yaitu maf'ulnya da'alun pada fa'ilnya. Yang berbicara itu Musa, bukan Allah katanya. Jadi aslinya wa kallamallaha Musa taklima. Musa berbicara kepada Allah. Lupa mereka ada ayat lain. Nah, lupa mereka ada ayat lain yang tak bisa jadi alasan lagi. Itu dalam surat Al-A'raf 143, walamma jaa Musa limiqatina, tatkala Musa datang ke tempat berjanjian dengan kami, wa kallamahu rabbuhu, Rabbnya berbicara kepadanya. Aku tak bisa lah. Kalau mati gas yang dilaku, mati gas yang dilaku. Ya. Enggak, tadi bisa sampai dia Musa kan tak nampak baris dah. Kan tak nampak baris dah. Jadi dijadiin ha tu wa kallamallaha Musa. Jadi Musa kan isim yang apa namanya, isim ghair munsharif. Enggak, kemudian ada alif maksurah di belakangnya. Alif maksurah, enggak nampak harakatnya. Jadi bisa main-main situ deh. Walaupun tidak ada kiraat itu lah. Ini kan mau ayatnya istawa jadi istawa lagi diubah ya. Apalagi baris, urut itu tambah ya. Urut aja mereka tambah, apalagi baris dirubah. Tidak kan nampak bodoh deh, baris semua bobanya. Tapi nampak oleh kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat di rumah. Ini tidak ada kiraat, tak ada. Wa kallamallaha Musa taklima, tidak ada kiraatnya. Yang ada adalah wa kallamallahu Musa taklima dalam semua qiraat. Tapi buat qiraat bau, buat qiraat Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, padahal ada ayat yang tidak bisa lagi ditakwilkan kecuali ditolak. Itulah. Kecuali ditolak lagi, tidak bisa dengan cara nahwu dia. Tidak bisa dengan cara nahwu, terpaksa dengan cara bil. Bisa apa? Temo ayatnya indang isinya. Iya kan pahamnya? Temo diterima ayatnya. Oh, kita nanti nolak ayat, kafir kita. Ya memang menolak satu huruf Al-Quran kafir. Tapi menolak maknanya kan subuhat. Maknanya subuhat. Dengan subuhat kan tidak bisa kita menghukum kalau ada subuhat. Sedikit ini keraguan, maka kita tidak bisa menghukum. Nanti lu. Hah? Nazar lu. Baik, silakan. Gua mah boleh kan? Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu حي على
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Tatkala Musa datang limiqatina untuk memenuhi perjanjian dengan kami di Bukit Tursina, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara kepadanya. Ini Allah langsung berbicara kepadamu Musa alaihissalam. Ayat ini digunakan oleh ahlul ahwa untuk menolak Allah di atas. Ya, sebab Musa kan datang ke Tursina, berarti Allah di Bukit Tursina. Ma'asyarul kiram rahmati Allah. Ya memang kalau untuk alasan kalau ada orang burung banyak. Pertama, kaum muslimin, yang dikatakan oleh ayat ini, yang datang siapa? Yang datang siapa? Musa. Kan Allah yang datang lah. Jelas? Baik. Allah yang Musa yang datang ke Bukit Tursina untuk apa? Menerima wahyu dari Allah SWT. Lalu Allah berbicara kepadanya, maka kita katakan tidak ada dalil yang menunjukkan Allah di Bukit Tursina di sini. Sebagaimana seseorang datang atau ketika Ibrahim alaihissalam ke Palestina, inni muhajirun ila rabbi, saya hijrah atau pindah kepada Rabbku. Ini juga Ibrahim yang hijrah, bukan Allah yang di Palestina. Jadi tidak ada talazum di antara keduanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bisa, ya antum kan mengakui itu semuanya, bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Baginya memperdengarkan kepada Musa bicaranya dari di atas arsy, bisa atau tidak? Bisa, alhamdulillah. Kan masih ingat perkataan Ummul Mu'minin Aisyah kemarin ketika Khawla datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara ngadukan suaminya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah duduk di sudut kamar itu. Antara dia dengan Nabi jauh atau tidak? Godong apa gambar Nabi itu? Nggak ada jalan deh. Baku budang bertiga, nggak ada lah datang pena. Godong dah, dokek macam wo. Nyata bayang menyo lah. Ruangan dapur, bapak namanya 210 orang. Ya pasti jauh je. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya ada di dalam kamar itu, tidak jelas mengisah apa yang dibicarakan oleh Nabi dengan wanita itu, dengan Khawlah. Tapi subhanallah alladzi sami'a qawlaha min fawqi sab'i samawat. Maha suci Allah yang mendengar suaranya dari atas langit 7 lapis. Berarti akidah Aisyah Allah di mana? Nah, itu tahu dia jelas. Ya. Tapi antum punya alasan nanti hadis ahad nih hadis. Beda kalau hadis ahad berarti tidak dewasa. Ahli sunnah ini kan, ahli sunnah kan tidak membeda-bedakan antara hadis ahad dengan hadis mutawatir dalam masalah apapun. Asal sahih dari Nabi hujjah dalam segala masalah. Lihatlah bagaimana Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah. Lihatlah bagaimana Imam Malik, bagaimana Abu Hanifah menerima hadis-hadis Nabi yang bersifat ahad dalam masalah keyakinan. Sebenarnya masalah fikih sendiri, kalau tuan-tuan betul paham maqasidus syara', fikih sendiri itu akidah. Fikih itu masalah akidah. Sekarang antum meyakini ini halal, air ini halal menurut siapa?
Ya keyakinan antum halalnya menurut siapa? Menurut Allah. Kan tidak mungkin kita menghalalkan mengharamkan sendiri. Ini keyakinan apa tidak? Taib. Tentang halalnya ini hadis mutawatir atau ahad? Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum Masya Allah, seperti yang dalam muhadarah sebelum ini kan saya sampaikan, ketika orang merubah hukum fikih, misalnya ada yang menyamakan nisabnya kambing dengan sapi, dikonversikan ke dalam bentuk uang rupiah, dolar atau rial, tentu marah-marah, ya kan? Marah tak antum? Enggak, ya. Mau antum penyayang, enggak suka marah. Marah enggak pada ulama kita? Kenapa marah? Kenapa marah? Merubah-rubah hukum Allah. Bukan tak sesuai, bukan itu maksudnya. Merubah-rubah hukum Allah. Apa hukumnya? Merubah hukum Allah. Apa hukumnya? Haram. Dia nak lambe. Ragu dia bolehnya. Anu mantap akidah. Merubah hukum Allah, hukumnya haram. Bahkan Al-Quran menyebutnya menjadikan Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Parah enggak? Parah enggak? Mengatakan yang haram halal, mengatakan yang halal haram, berdosa apa enggak? Dosa sangat besar. Tayyib. Antum katakan merubah hukum Allah, dosa besar, kita ingkari. Dan saya setuju. Mana yang lebih berat, merubah hukum fikih daripada merubah akidah? Hah? Mana yang lebih berat, masalah akidah atau masalah fikih? Kenapa antum enteng-entengan saja? Allah katakan begini, iya kan? Allah menghalalkan jual beli. Bahasa apa dipakai? Bahasa Astagfirullahaladzim. Ahallallahu wa ahallallahu al-bai'a. Bahasa apa? Bahasa Arab. Tidak mungkin bahasa timur saya. Nah, Allah pakai bahasa Arab. Langsung paham kan enggak? Baik, dengan bahasa Arab juga Allah mengatakan Ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Kenapa antum tidak berubah? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba dengan alasan tidak sesuai dengan akal dan logika hari ini? Robah juga itu. Kalau tidak disambung doang, ya semuanya akan menyerang itu. Nah sekarang kenapa antum berani merubah ayat Allah tentang akidah dengan alasan yang sama? Sana alasannya tidak logis, ini juga alasannya tidak logis. Paham Ustaz? Antum lalu ya nampaknya Ustaz boleh kaji sama Ustaz kan ini. Antum sendiri nyuruh apa nih, kau minta petak. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi pada intinya ketika antum katakan ini akhlak mulia, ini berpahala, berarti akidah. Ketika antum mengatakan pakai HP ini halal, ini siapa yang halalkan? Allah. Akidah. Harusnya antum memakai masalah menisbatkan halal haram kepada Allah dengan ayat Al-Quran yang bahasa Arab. Harusnya juga antum menisbatkan akidah kepada Allah dengan Al-Quran dan hadis yang bahasanya sama. Sebagaimana antum takkan setuju orang menolak hukum Allah dengan alasan akal, antum juga harus tidak setuju orang merubah akidah berdasarkan akal. Jole, catatlah elok roh. Itu jambo suruhnya. Ya semua kadang-kadang kan memisah-misahkan antara ini masalah akidah, ini masalah fikih, ini masalah ibadah, ini masalah muamalah, ini akhlak dan sebagainya. Betul, untuk mengklasifikasikan ilmu, identifikasi ilmu tidak ada masalah. Ini jurusan fikih, ini jurusan akidah dan sebagainya. Tapi semuanya itu mesti menisbatkan kepada Allah Taala. Iya kan? Iya tak?
yang menisbatkan hukum kepada Allah sama dengan menisbatkan sifat kepada Allah SWT. Bahkan menisbatkan sifat lebih wajib daripada menisbatkan hukum tadi. Jelas? Jelas? Oleh sebab itu, maka sebagaimana antum beriman kepada Al-Quran yang berkaitan dengan hukum yang dinisbatkan kepada Allah dan marah bila orang merubahnya, antum juga harus beriman kepada sifat dan nama yang dinisbatkan kepada Allah yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, dan mesti marah ketika orang merubah-rubahnya. Mulai mau ngicun dah? Ya, jadi ini harus kita jelaskan kepada saudara-saudara kita. Ya, menghalalkan haram itu tidak boleh sembarangan, dosa besar. Bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai kekufuran. Ya, kalau orang sengaja mengharamkan yang dihalalkan Allah bisa menjadi kufur. Misalnya orang yang menolak wajibnya salat, apa hukumnya? Menghalalkan meninggalkan salat, apa hukumnya? Kafir. Tidak ada khilaf itu. Yang khilaf adalah orang yang meninggalkan salat tapi mengakui wajib salat. Hukumnya khilaf. Khilaf ya. Iya. Jelas ya? Dan sholat itu wajib betul. Cuma binin kalau salat tinggal dadanya. Misal ayam ke binin. Nyesat ya. Nah, salat tahu kau jawab piti tidak ada orangnya. Sana jawabnya. Ya. Amolah salat lah tidak, walaupun tak berpiti, bodoh piti tidak nahu salat lah, tidak jual. Iya kan? Salat tidak jual, piti tidak nahu, banyak lagi. Amun tu salat tarawih lagi. Cak piti tak? Cak piti banyak. Kaum muslimin dan muslimat yang paham tu saya. Jadi menghalalkan dan mengharamkan kalau sengaja, apalagi kita bukan ahlinya, maka bisa-bisa juga sama dengan menolak akidah yang Allah jelaskan. Ini berat kaum muslimin. Syekh, jelas? Belum jelas sudah oleh kaum muslimin. Kita lanjutkan. Antum masih semangat nampaknya. Iya. Alah. Nah. Adun masih sonjo, saya jawab 8 bu. Kita. Apa yang kau rasakan, kau rasakan juga. Iya, antum lapar saya sama kita. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita baca hadisnya ya di masalah ini, karena memang akidah ini kaum muslimin dan muslimat memang harus diambil dari sumber yang jernih. Sebab kalau tidak itu membelok-belok kaji. Padahal aslinya Islam ini mudah dipahami, apalagi masalah akidah. Tapi ketika masuk ilmu lain, contoh tadi itu awal ragu ujung bimbang. Awalnya ragu ujungnya bimbang. Kalau kita tidak Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman pada yang gaib. Iman gaib tidak masuk masalah ini. Ini tidak masuk, nalar masalah gaib tidak masuk. Ya, oleh sebab itu jangan masukkan dalam pikiran kita sampah-sampah pemikiran. Sebab Nabi tak suruh kita nuntut yang itu. Nabi tak suruh kita membahas dengan cara dan pendekatan itu. Mana yang untuk Aristoteles pada Nabi? Mana untuk Nabi pada Aristoteles? Dah habis sabun dah habis. Dah salah sabun. Jauh dulu Cuaris lah. Cuaris wafatnya tahun 324 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Nabi baru lahir 571 Masehi.
Berapa orang lucu Haris? Hah? 8 hati? Tak capai no yang jumlah lo 3 hati kompet. Hah? 8 hati ya? Atau 9 hati? 571 tambah 3 kompet pas 9 hati itu masih alun yang mau gaji kali. Tapi masih bulan muda masih kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi ilmu itu sudah ada, tapi Nabi tidak perintahkan dan bahkan tidak anjurkan. Bahkan Nabi melarang. Bila Nabi melihat orang sahabat mulai yakhuduna bil mendalami suatu masalah yang tak diperintahkan, Nabi marah. Nabi marah. Walaysa bidzalika umirtum. Itu tidak disuruh kalian berdalam itu. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah ar-rasul ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Tidak perlu dibahas. Makanya para salaf tidak membahasnya. Nah, sekarang kita terpaksa membahas. Masalahnya apa? Orang membahas. Ya sangka dah akal awak. Sangka dah bakal membuktikan masuk akal kita bersih. Akal kita bersih. Apa sebab? Semuanya masuk. Yang dalam Al-Quran, Sunnah semuanya masuk. Yang sesat-sesat itu tidak masuk. Jelas? Al-Quran kata, ikan yang menafsirkan itu kan Allah sendiri tentang dirinya. Nabi sendiri yang katakan. Dan Allah sebelum perkataannya mubin, menjelaskan. Jelas? Yang jauh lebih payah Allah musta'an. Baik. Wa minas sunnati hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara dalilnya dalam sunnah Nabi SAW bahwa Allah itu berbicara, di antara sifat Allah adalah al-kalam. Hakikatan adalah qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ihtajja Adamu wa Musa. Adam dan Musa berdebat. Di mana debat? Hah? Ya di langit lah, maksudnya di langit mereka. Arwah mereka yang bertemu. Karena di dalam waktu hidup kan tidak bertemu. Ya kalau ada yang maksudnya Nabi ni waktu hidup, waktu lama mati itu condong dalam hidupnya, jangan ragunya boleh dotolnya tuan. Jangan ragunya boleh dotol. Pasti dusta. Apa ulasan? Ini antum baru ilmu zahir yang tahu katanya. Kami tahu ilmu yang gaib. Ada yang pernah mengklaim batu ilmu gaib deh. Diajak Imam Al-Albani berdebat deh. Maksudnya tentu ilmu gaib. Datang ke Syekh Albani. Ini Syekh Albani dan namun debatnya punyanya, tapi cik syarat. Tanya apa syarat? Ya tanya macam ada pita tu gaib. Ini debat terpendek di dunia. Iya, dengan satu syarat. Apa syarat buyanya? Tapi tentu dah jihad bukan. Iya kan? Jadi Allah sebab itu dosa. Padahal Syekh ada salah seorang Syekh Nabhani atau siapa namanya berdebat dengan orang liburan. Maksudnya ingin menyetarakan gender atau tino jo jantan mesti sama ke sodo hak dan kewajiban. Namanya Syekh kan wawancara. Setelah itu labinya betulnya Syekh dalam bahasa Arab uskuti antilah. Kau wasawa ya kau antomo ya dia citolenya lope wangi deh bakal kau kan ni nyet jantan sama kau bahasa kita kan anti bahasa Arab kan wangino lope wangi deh apa dah wangi ni abi golak wang kan tapi nak sombong ke sodo dah sombong abi debat abi kaji tamat kaji langsung pahamnya tak?
antil antas kutin ana atakallam. Dia kan panjang lebar dia bicara dengan alasan ini, alasan logis, filosofis, akademik, kajian akademis dan sebagainya kan ya. Akhirnya mesti sama dan seterusnya karena akalnya begitu katanya. Oleh Syekh Sanang sebenarnya. Al-an isma'i minni anti. Gadi ini. Aduh, jelas marah besar dia. Ya Syekh, ana rajul wa amra. Tapi kan rajul dan amra kan sama gitu. Akhirnya diketawain sama apa? Sama audiens semuanya. Ternyata tidak bisa. Allah yang katakan walaysa zakaru kal untha. Yang perempuan tak bisa sama dengan laki. Ada lagi Syekh Ahmad Didat rahimahullah, ya seorang ahli kristolog, masya Allah, sebagai sebelum Zakir Naik dulu, yang Zakir Naik kan terinspirasi oleh beliau. Zakir Naik tak lunya ulama yang begitu. Astagfirullahaladzim. Kaum muslimin muslimat, jadi diundanglah Dewan Syiah berdebat ke Iran, Teheran. Jadi Syekh wasitan kan masuk ke tempat-tempat yang disucikan dulu, buka terompah, buka sepatu, buka terompah, buka sepatu, tinggal dulu, nggak tinggal berabur. Syekh Ahmad Didat bukan dalam kopi dia kutian kan, apa nyewang Syiah itu Syekh les akhudhu ma'akal hizab, apa dia dibawa apa ke dalam kan tak elok bawa ke dalam kan, dan takutnya kabarnya dulu sama Rasulullah wong Syiah suka cilok terompah. Wong Syiah suka cilok terompah, langsung sambung dia, Syekh mati Syiah sama Nabi. Syiah kan tak ada zaman Nabi. Oh, selesai. Berarti kalian membuat agama selesai. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Iya. Jadi kembali sekarang yang mengatakan itu siapa? Allah dan Rasul. Kalau ada Allah dan Rasul katakan, kita orang pertama beriman. Sekalipun hadisnya ahad. Karena kita hadis ahad digunakan dalam segala masalah agama, tidak dibedakan. Sebagaimana baginda Sayyidi Rasulullah SAW tak pernah membeda-bedakan itu. Sahabat juga tidak beda-bedakan. Nah, ma'asyurul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, Musa alaihissalam, ya, Musa bertemu dengan Nabi Adam di langit. Ya, kalau ada yang mengklaim bertemu dengan Nabi Adam di langit, wajib jodoh toh. Itu Nabi itu juga kan. Ya, kalau nyidik pun tu wasunya ya Nabi di langit. Atau wasunya Nabi sambil jago, jenago dutur. Ya, subhanallah. Ada beberapa orang yang klaim syekhnya bisa masuk ke makam Nabi SAW. Duduk salat jam di situ bercakap sama Nabi. Bertanya ustaznya. Kan ustaz ke Nabi kan. Ya Rasulullah, hadisnya sampai di dasman itu sahih itu mawdu'nya. Itu mawdu'nya kan. Nah, sudah itu kalau di situ jauh-jauh kan ceden dia. Ustaz sampai mawdu' tadinya. Kalau pas den dan cayur dah sebab apa? Sejak tahun 881 Hijriah tidak ada lagi yang bebas masuk ke makam Nabi SAW. Itu ada catatannya di dekat, kalau ibarat kita buku tamu ada di dekat makam Rasulullah SAW menurut klarifikasi dari Presidium pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi kalau wajib orang ngaku ya wajib tak cair sebab tidak ada kecuali dengan izin khusus. Nah, dan siapa yang dapat itu tercatat namanya. Dan tidak mungkin syekh datang tiba-tiba masuk. Itu pun hanya dibuka, dilihat dari luar, tidak ada yang masuk ke dalam. Kalau macam itu bajago tu kan ikutnya seorang pengennya
Jadi itu waswasnya Nabi SAW. Dia sendiri yang klaim bahwa dia bertemu dengan Nabi, selesai salat dia langsung masuk ke kuburan sendiri. Setelah itu Nabi bangun, duduk bersamanya, tanya hadis. Oh, tidak sahih itu. Kasabuillah sahihnya pendutuk. Ya. Nah, siapa yang sudah tahu itu dusta lalu diriwayatkannya juga, berarti kata Nabi, man rawa hadisan yura annahu kazib fahuwa ahadul kazibain. Siapa yang tahu hadis itu dusta lalu diriwayatkannya juga, berarti dia termasuk pendusta. Banyak cara-cara orang sekarang nak menyesatkan dengan nama memberi petunjuk. Banyak dengan ilmu-ilmu yang dikira-kira dan dirasa-rasanya tak bisa salah itu dapat dari guru, itu masalahnya. Macam kita, itu yang dapat dari guru kita dulu kan, waktu guru MDA dapat batu berlubang, boyong kontong dapat rumah, nanti penangkal petirnya sudah itu tumbuhnya petir batu, itu yang dapat dulu. Kalau sifat kita tak kayak gitu, sampai gini masih bergantung tuh batu berlubang. Apa pula hubungan batu berlubang dengan petir? Kalau yang bisa menangkap petir pakai grounding, mahal buatnya, tidak bisa batu berlubangnya lah. Bapak sih 20 juta kan? Nah, itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi banyak yang aneh-aneh yang dikatakan orang. Makanya karena dikatakan dalam di tengah-tengah terang, maka kita juga harus mengingkarinya juga dengan terang-terangan. Karena banyak yang nak menyesatkan umat dengan cara ini, sengaja atau tidak sengaja itu kita nggak tahu. Nah, faqala lahu Musa berkata kepada Adam, ya Adam, bawa jadi ayahnya. Nah, gimana caranya itu? Ya Adam, Musa Adam jadi Nabi Adam, berada datuk moyang kan, berarti boleh pada? Ya boleh. Antum sudah bilang Adam, bilang aja lah ada apa. Ya nanti kalau jadi masuk surga, antum sebaya dengan Nabi Adam nanti. Kalau gitu, wakawa'iba atrama, akan sebaya semuanya. Umur 30-an dia saudara, ganteng, tidak sekena lah. Nah, tidak ada cemburu itu terusnya. Jadi soalnya, jadi kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Nah, jadi soalnya ada dan iyo citonya dan kami dong mesti masuk dulu ya kan. Itu boleh tanya apa itunya. Kini tidak, kalau gini kalau maksudnya ada menjadi penutup gitu. Kalau lama mati mau masuk takut, kami masuk jadi. Ini kalau mati nolak tu datang kau baca dan maksudnya ada takut lah ada. Yang tak ingin datang ke kadang. Syaitan na'udzubillah. Jadi suanya lah ya, jengki ni. Nah, kini dan cair. Nah, dan cair. Sebab banyak masalah besar yang dihadapi oleh sahabat-sahabat besar. Ya, Nabi tak keluar untuk menyelesaikan itu, karena dia sudah tinggalkan dua, katanya. Pegang dua-duanya itu. Dia ceknya ketiganya. Kalau siapa yang bilang itu berarti cari yang lain. Macam-macam sih. Imam Ghazali boswa langsung je Nabi-nya. Jadi kalau ada yang menghukum hadis dalam Ihya Ulumuddin hadis palsu, tak tentu tak sampai makam orang cerita tentang Imam Ghazali rahimahullah. Ya, Imam Ghazali bukan kita tidak mengatakan bahwa kita sederajat dengan beliau demi Allah, tidak. Mudah-mudahan beliau sudah di surga kan. Cuman masalahnya yang hak dalam mengaji itu, yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Karena seperti kata Imam Malik, ini adalah ilmu yang harus ada pada setiap penuntut ilmu. Seluruh orang bisa diterima, bisa ditolak, kecuali sahibu hadal qabr, kecuali yang dikubur di sini, yaitu Rasulullah SAW. Itu kaidah. Dan ingat bahwa menyalahkan tidak menghintah, bahwa menyalahkan tidak berarti merendahkan. Ini tidak asal kalau salah mampu tidak. Ini karena ini kan orang banyak yang sempit ininya, sempit hatinya, nyepi rapat, tapi usulannya wajib temu sodoh. Ini berdakwah, semua yang dikatakan pasti dianggukkan semua. Kalau itu tidak usah, itu ikut rapat lagi.
Rapat itu namanya kan, ya namanya aja rapat, bukan pembacaan keputusan, enggak, rapat. Pahamnya? Ini usulan dirapatkan. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Tapi kalau sekali kena tolak, nah boleh, nanti rapatnya, rapat usulkan, tidak ada yang terima rapat saya katanya. Ini sempit bicara kita. Berdakwah juga seperti itu. Jadi kalau seandainya tidak diterima dakwah sekali, buat 2 kali, buat 3 kali, buat 4 kali, ya kan? Macam buat proposal itu kan dah ditolak sekali kan diajukan lagi, ya tak? Nah, kalau tidak berhasil kita. Baik. Ya Adam, anta abuna, engkau adalah bapak kami. Khayyabtana, engkau telah membuat kami bernasib buruk. Iya. Wa akhrajtana minal jannah, gara-gara kamu kami dikeluarkan dari surga. Kan menurut Adam kan sejelas itu hujah. Allah langsung yang ngomong ke kamu dan kan itu bahasanya. Ya, Allah kan bilang ini musuhmu. Kan ya? Ibarat jauh bertunjung dokek berkokong. Pahamnya tak? Kalau jauh bertunjung dan nyonya. Dokek berkokong kenyonya. Nah, gitulah bahasa gitunya. Ini iblis ini musuhmu Adam. Kemudian jangan dekat pohon kayu ini, nanti kalian zalim. Allah kan selalu benar ucapannya. Iblis lalu banyak menipu, tapi bisa juga Adam terkicau di lantaran. Terkicau di lantaran. Nah, makanya kalau ada sekarang orang yang berilmu, tahu dia ilmu itu, tahu itu dia penyimpangan dan kesesatan, dikuatkannya juga terkicau di lantaran. Berarti ikut Nabi Adam, ikut Nabi Adam alaihissalam. Dah tahu dia yang hak tu ini, tiba-tiba dia berpaling memusuhi yang hak dan mengikuti yang batil. Dia masih tahu, berarti dia tertipu oleh kepentingannya. Dia tipu oleh iblis. Iblis katakan, bahasanya sederhana, angkat tantu undang-undangnya. Kan itu bahasanya. Kamu kan tahu siapa saya kan lebih tua dari kamu kan. Belum kamu diciptakan Allah, banyak rahasia yang kamu tak tahu. Nah itulah banyak maqasid yang tak sampai kamu dalami. Nah saya sampai ke situ, kamu kan tidak. Kamu kan masih kecil, belajarnya cuma 1 kitab. Kalau saya banyak referensi. Padahal banyak sesat itu kalau terlalu banyak referensi. Dulu Abu Bakar dijamin masuk surga referensinya 2 saja, Al-Quran dan Sunnah, selesai. Iya tak? Iya, hanya Quran Sunnah referensinya, tidak ada kitabnya. Jadi lebih alim dari kita. Jadi banyak referensi, tak jaminan hebat, tidak jaminan selamat. Jadi ditipulah Adam oleh iblis oleh Adam alaihissalam oleh iblis. Saya itu nasihat, inni lakuma laminan nasihin. Percayalah Adam, saya pemberi nasihat. Penasehat saya ini sama dengan Fir'aun dulu, juga ingin memberi hidayah kepada orang-orang Mesir waktu itu. Jadi kaum muslimin, saya mendidik menasihat kalian berdua. Allah tak larang kalian dekat pohon itu karena Allah sudah siapkan bumi. Siapa kalau kamu dekat nanti tidak ada yang turun ke bumi. Karena kami sudah diskusi dulu sebelum kamu diciptakan, kan diskusi kan. Malaikat kan berikan keberatan. Kenapa kau ciptakan ya Allah orang yang suka menumpahkan darah? Padahal bagusnya kami yang bertasbih. Kata Allah, saya lebih tahu. Lalu diuji malaikat, kayak gitu kan? Diuji malaikat.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi iblis dengan retorikanya, dengan logikanya menipu Adam walaupun sudah berilmu. Makanya hati-hati, berilmu kita, tapi kalau masuk ke kalangan penipu kita potensi untuk tertipu. Sebab apa? Orang-orang soleh itu cenderung berbaik sangka, nya senyum je ke awak kawasan hati berbulu, akhirnya tertipu. Akhirnya Adam tertipu oleh syaitan, iblis. Makanya Musa sekarang menyampaikan kesalnya kepada Adam. Togede ayah kan begitu ya, togede ayah kami dan termasuk orang di sungai Nil. Kan itu kan? Kan itu. Sudah itu terpaksa saya harus mengungsi lama meninggalkan Mesir. Ya kan? Kan lamanya 10 tahun dia di Madian. Nah, sudah itu terpaksa mengurung negeri itu. Kan banyak jalan berdakwah diburu-buru oleh Fir'aun. Kan ponik Nabi Musa. Ya. Kalau di akhirat kan beliau bantahnya kan. Maksudnya, jadi sekarang Musa alaihissalam menyatakan, engkau telah keluarkan kami dari surga. Qala lahu Adam. Adam tentu punya alasan dia. Ya Musa, istafaqallahu bikalamihi. Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya. Ini dalil kita di sini. Allah telah memilihmu dengan berbicara langsung kepadamu. Tetaib wa khatta laka at-taurata biyadihi, kemudian menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya sendiri. Jelas? Allah telah menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya sendiri. Nah, di sini dalil bahwa Allah berkhususkan Musa dengan berbicara langsung kepadanya. Kalau tidak, apa makna kekhususannya? Jelas? Apa maknanya Musa dikhususkan? Andainya Allah tak berbicara langsung ke Musa, apa makna khususnya? Paham tak? Paham? Saya ulang lagi. Nabi-nabi yang lain dapat wahyu tak? Dapat. Langsung Allah berbicara kepadanya? Tidak. Jelas? Nah, sekarang Musa Allah langsung berbicara kepadanya? Langsung. Itulah makna istifham, yaitu makna khusus. Allah mengkhususkan Musa dengan berbicara langsung kepadanya. Jelas? Nah, kemudian nanti di ujungnya Nabi Adam alaihissalam mengatakan, apakah engkau hendak menyalahkan diriku karena takdir Allah? Nah, atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah. Apakah engkau nak nyalahkan saya karena takdir Allah sudah menentukan sebelum aku diciptakannya 40 tahun. Jelas? Ini sudah takdir Musa. Allah sudah menakdirkan begitu. Nah, Taib, qabla yurqani abi arsana fahajja Adamu Musa. Ma'asyar kiram dirahmati, hadis ini dari Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Di puncak kesahihan. Ahad. Hadisnya ahad. Yang mutawatir Al-Qur'an tidak juga terima. Terus apa yang minta? Yang mutawatir tidak juga masuk. Yang ahad ditolak pula. Tak pun dalilnya Hawa. Dalilnya Hawa. Maka Nabi katakan bahajja Adam Musa 3 kali. Akhirnya Adam membungkam Musa dengan hujahnya 3 kali. Istilahnya abi main mati gas yang di habis. Artinya sekakbat oleh Adam Nabi Musa alaihissalam.
Padahal Nabi Musa lahir dari kalangan Bani Israel yang pandai retorika. Tapi Adam punya ilmu di sini. Adam punya ilmu, akhirnya kalah retorika dengan ilmu. Makanya tuntut ilmu, tidak usah untuk retorika. Insya Allah ilmu jauh lebih hebat daripada retorika. Jelas? Nah, cuman kita di zaman retorika lebih ditinggikan, sehingga ilmu itu seolah-olah lemah. Tapi tidak, karena yang bikin kokoh itu ilmu, retorika itu tidak. Sebab retorika itu mudah berpindah-pindah. Antum ketemu yang punya retorika lebih kuat, ikut dia lagi nanti. Akhirnya seperti kata Umar bin Abdul Aziz, man arwada dinahu lil khusumat aktsarat tanaqul. Siapa yang menjadikan agamanya untuk perdebatan, maka akan sering pindah-pindah dalam pemahaman. Tapi ilmu tidak. Seperti kata Ibnu Qayyim, man akhadal ilma min 'ainil ilmi thabat. Siapa yang ambil ilmu dari mata airnya ilmu pasti kokoh. Asyahid di sini dari hadis ini adalah bahwa Allah mengkhususkan Musa dengan berbicara langsung kepadanya. Nah, inilah seharusnya min usulit tafsir, tafsir yang asasi, yang pokok, menafsirkan ayat di atas dengan hadis yang ini. Jadi klop antara Al-Quran dan hadis. Ayat Al-Quran mengatakan Allah bicara pada Musa, hadis juga mengatakan Allah berbicara kepada Musa. Itu tidak tuntun cayo lah, kemana tuntun cayo lah. Tak juga antum percaya dengan ini, kemana lagi antum percaya? Hujjah Allah jelas, hujjah Nabi terang, dan sesuai dengan fitrah yang dikatakan dalam, kita sepakat bahwa kalam itu walafzul mahafal nahwul ya. Sampai situ adanya. Kalamun lafzul mufidun kastaqim. Hafal, tapi pas ngaji tauhid tak jalan nahwu tadi. Wallahu musta'an. Waalaikumsalam, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Tetapi saya yakin akan muter-muter lagi masalah itu, karena sudah pelajari memang jalannya banyak muter-muter, makanya pusing. Ujung-ujungnya nanti gila jadi wali. Karena pusing-pusingnya, mudah pusing. Gila jadi wali. Kalau kita enggak, alhamdulillah jalannya lurus. Paling-paling ngantuk itu aja. Paling-paling ngantuk atau nak pijak rem tapi pijak gas, itu aja salahnya. Ngantuk cik talando wonten belakang, atau rondo di wonten belakang, atau nak pijak rem tapi pijak gas tatundo orang yang di depan. Makanya yang gaji-gaji ke capek terjingkang uang, nah itu masalahnya. Makanya hati-hati, perlu belajar kita adab, perlu belajar akhlak, perlu belajar sabar. Jangan, kita kan disuruh berdakwah kan, bukan untuk menghukumi orang. Itu pahami itu baik-baik ya, karena dulu kita baru ngaji lupa belajar adab gitu masalahnya, sehingga ustaz pun dituduh Tapi mudah-mudahan dengan perkembangan dakwah ini, mudah-mudahan semakin lama semakin hikmah, semakin berilmu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, insyaallah kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat.
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.